Masayuki sendiri juga nggak paham tentang perubahan warna rambutnya. Dan warna rambut itu merupakan warna rambut Rudra. Namun Rimuru tetap percaya jika yang ada di depannya adalah Masayuki, bukan Rudra. Rimuru dan Masayuki pun pergi menuju tempat rapat diadakan. Awalnya di tempat itu berisik, namun sejak kehadiran Rimuru dan Masayuki, semua pandangan tertuju pada mereka berdua dan suasana seketika sunyi. Di situ juga Masayuki yang dulunya gugup, kini sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah Masayuki cowok cool abis dari Kekaisaran Timur dengan berbalut seragam militer. Ketampanan Masayuki membuat Detik Felgreen aduhai melihatnya. Tiba-tiba ada seseorang dengan janggut putih menghampiri Rimuru dan Masayuki. Orang itu membawa Masayuki dan Rimuru ke tempat duduk VIP di barisan paling depan. Di situ juga terlihat Estarossa yang berada di meja moderator. Di lain cerita, Filwe bersama Arios, Mai, dan Vega juga sudah mulai bergerak. Di situ Filwe memuji Vega yang dapat menerobos masuk ke negara Ingrasia. Di pihak malaikat, semuanya setuju untuk tidak menyerang tiap wilayah Demon Lord secara bersamaan. Rencananya adalah membuat semua Demon Lord teralihkan oleh serangan pertama. Dan setelah itu, kelompok Filwe bisa dengan mudah mengincar Masayuki. Dan serangan pertama itu akan dilakukan oleh Fen. Yari. Fen seorang pemimpin dari kelompok bintang 3. Serangan yang akan dilakukan Fen adalah untuk menyerang Dracrul dan mengambil alih pasukan Dracrul. Dengan rencana itu, Filwe berharap semua Demon Lord panik. Di situ Fen juga dibantu oleh Jahil. Bayangkan saja, Dracrul pasti bingung tuh harus menghadapi Fen yang kekuatannya di luar nalar, ditambah lagi dengan Jahil. Sebagai antisipasi, Filwe juga sudah mengirimkan Zalario untuk mengawasi Ruminas agar tidak bisa ikut membantu. Sekaligus jika Ruminas tidak bergerak, Zalario diberikan Filwe perintah atau arahan untuk membantu penyerangan di Ingrasia. Pasukan Zelanus di situ juga sudah dijadwalkan untuk menyerang Milim. Meskipun target penyerangan hari ini adalah dua Demon Lord yaitu Milim dan Dracrul, Filwe masih belum bisa tenang karena sekarang yang berada di dekat Masayuki adalah seseorang yang kekuatannya nggak bisa dianggap remeh. Dia adalah Demon Lord Rimuru Kawai. Filwe berhati-hati dengan tidak menggunakan trik yang sama saat menyerang Leon dengan menyerang paksa dari ibu kota. Melainkan, Filwe sekarang menyerang melalui jalan tersembunyi di negara Ingrasia. Letak jalan tersembunyi itu ada di hutan pinggiran kota, dan jalan yang dipilih Vega adalah melewati laboratorium. Jalan itu yang tahu cuma Vega. Vega sangat bahagia melihat laboratorium itu masih aktif. Vega mengingat jika dulu dia juga pernah menjadi kelinci percobaan di Ingrasia. Awalnya Filwe berpikir jika lewat laboratorium nggak bisa menjadi pilihan yang terbaik, karena jika terjadi keributan di situ, Filwe dan yang lainnya pasti akan kesulitan untuk kabur atau melawan musuh di ruangan yang sempit itu. Namun semuanya di luar dugaan. Kejadian kali ini membuat Filwe bahagia. Di dalam laboratorium itu ada Rainer yang kini menjadi kelinci percobaan negara Ingrasia. Melihat ada orang, Vega mendekati tempat Rainer dan berbicara dengannya. Dengan sedikit ketakutan, Rainer juga memberanikan diri untuk berbicara dengan Vega. Rainer sangat kacau dan ketakutan karena ulah para peneliti di laboratorium itu. Vega menenangkan Rainer dan mengatakan jika Vega bukan para peneliti konyol itu. Untuk meyakinkan Rainer, Vega memberitahu Rainer jika dulunya dia juga menjadi objek penelitian seperti Rainer saat ini. Karena penderitaan yang sama, kedua Joli ini pun akhirnya akrab seketika. Selain Rainer, masih ada 100 tahanan di sana yang dijadikan kelinci percobaan. Vega mengatakan kepada Rainer jika Vega akan membantunya. Tentu saja hal itu membuat Rainer bahagia. Tapi Rainer masih merasa curiga dengan Vega dan kawan-kawannya. Rainer sempat bingung. Jika dia menolak tawaran Vega, sama saja dia akan selalu di sini untuk menjadi kelinci percobaan. Dan akhirnya Rainer menerima pertolongan Vega. Bagi Rainer, mending dia mati. Entah itu nanti dimanfaatkan Vega atau apalah, nggak masalah daripada mati di sini sebagai kelinci percobaan. Vega hanya tersenyum mendengar permintaan dari Rainer untuk dibebaskan. Vega pun meletakkan tangannya ke kandang baja tempat Rainer ditahan, dan Vega pun dalam sekejap menghancurkan kandang baja yang sudah diperkuat oleh sihir. Sontak Rainer kaget. Rainer nggak percaya jika kekuatan Vega sangat-sangat nggak ngotak. Untuk mengingatkan saja cuy, Rainer ini ditahan karena di light novel volume sebelumnya Rainer menuduh Rimuru dengan tuduhan palsu. Dan waktu itu Rimuru pertama kali ikut rapat Dewan Barat. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya, oke? Diketahui juga di saat yang sama Arios diam-diam juga menghabisi para inkuisitor sihir. Melihat Arios yang melakukan pembunuhan dengan mudah terhadap para inkuisitor sihir, membuat Rainer semakin ketakutan dengan Vega dan para kawan-kawannya. Bagi Rainer,
Vega dan para kawan-kawannya adalah monster. Setelah melepaskan semua tahanan yang ada di situ, semua tahanan mengucapkan sumpah setia kepada Vega untuk mengikutinya. Vega menggunakan kebencian para tahanan untuk dilampiaskan kepada orang-orang Yggdrasil untuk ikut dalam rencana Filwe tentunya. Kini semua tahanan emosinya tidak terkendali dan mereka semua siap untuk mengamuk sepuasnya. Filwe juga memberikan Reiner dan para tahanan lainnya kekuatan agar bertambah kuat. Ritual inkarnasi pun dimulai dan Reiner kini memiliki kekuatan sebesar lebih dari 1 juta. Vega juga memberikan Reiner senjata kelas mitos, jadi EP Reiner ditambah senjata kelas mitos menjadi 2 juta. Sementara untuk tahanan yang lain yang merupakan prajuritnya Reiner kini memiliki EP 200.000 hingga 500.000, atau bisa dibilang kekuatannya sekitar para petualang kelas A atau bisa lebih, yaitu A+. Di hari itu Vega dalam suasana hati yang baik. Filwe juga sangat bahagia. Filwe tidak mengira jika dia mendapatkan bala bantuan secara cuma-cuma untuk menjalankan rencananya. Semangat Reiner dan tahanan yang lain terpancar dari senyuman psikopat mereka ingin membalas dendam pada negara Yggdrasil. Di lain cerita, di negara Drakrul yaitu Damargania, tiba-tiba negara itu terasa seperti ada gempa. Getaran yang sangat dahsyat menyerang negara itu. Ultima, Zonda, dan Veyron seketika tegang di situ. Ultima memberikan perintah kepada bawahannya yaitu Zonda agar Zonda segera memberitahu Sion tentang penyerangan musuh di wilayah Drakrul. Karena jika wilayah Drakrul berhasil dikalahkan, pasti target selanjutnya adalah wilayah Ruminas. Tapi Zonda di situ bingung karena semua alat komunikasi tidak bisa digunakan. Dan hal itu karena musuh telah memblokir tempat tersebut agar tidak bisa menghubungi bala bantuan. Tentu saja situasi kali ini sudah diantisipasi oleh Rimuru. Rimuru memberikan himbauan kepada para bawahannya untuk terus melakukan komunikasi satu sama lain setiap 5 menit sekali secara teratur. Rimuru belajar untuk tidak terulang dari kejadian sebelumnya tentang saat musuh menyerang Leon. Dan hal ini dilakukan agar bisa memastikan jika ada yang tidak melakukan komunikasi 5 menit sekali, maka bisa dipastikan jika wilayah itu sedang bermasalah. Di situ otomatis Ultima, Veyron, Zonda berpikir mungkin semuanya akan baik-baik saja karena ini semua sesuai rencana Rimuru. Tapi tetap saja rasa khawatir di dalam hati mereka bertiga tidak bisa dibohongi. Ultima yang tadinya duduk kini berdiri sambil menggigit kukunya. Ultima berpikir untuk melarikan diri saja, namun niat melarikan diri itu dia urungkan. Ultima akan melarikan diri jika keadaannya sudah terdesak. Di situasi genting itu, Ultima tiba-tiba mengingat kembali perkataan Rimuru jika Drakrul terus meminta Rimuru untuk mengirimkan Veldora ke negaranya dibandingkan para iblis termasuk Ultima. Padahal Veldora kan menjadi target musuh saat ini cuy. Di situ Ultima berpikir jika Drakrul mungkin berkhianat dalam masalah ini. Ultima mengenal Drakrul lebih dari siapapun karena wilayah Ultima dan Drakrul saling berbatasan. Ultima sontak berpikir dan memuji Rimuru. Bagi Ultima, mungkin paduka Lord Tuan Rimuru mengirimkan Ultima agar Ultima bisa menilai apakah Drakrul benar-benar berkhianat atau enggak. Sebelum kejadian penyerangan ini, waktu Ultima baru datang ke negara Drakrul, Drakrul mengatakan jika dia memiliki 2 adik. Dan saat itu, Drakrul hanya memperkenalkan satu adiknya yang bernama Glassor. Sontak Ultima bertanya-tanya di mana adik Drakrul yang satunya. Ultima pun berspekulasi jika adiknya Drakrul yang satunya adalah kunci dari masalah ini. Karena Ultima merasakan jika penyerangan ini hawa-hawa kehadirannya mirip dengan Drakrul. Sekedar informasi cuy, struktur ilahi yang dikenal dengan menara surga, gerbangnya telah terbuka. Dari situlah muncul musuh yang siap menyerang wilayah Drakrul. Dulu adiknya Drakrul lepas kendali dan dia disegel Veldanava di istana bintang surgawi. Dan saat itu yang memegang segel adalah Drakrul. Makanya Drakrul nggak pernah mengungsi dari tempat kekuasaannya yang sekarang. Meskipun lahan di sana sudah berubah menjadi gurun, hanya satu cara untuk pergi ke istana bintang surgawi, yaitu melalui menara surga. Dan masih ada cara lain untuk menuju istana bintang surgawi, yaitu dengan menggunakan kunci. Satu-satunya kunci, hanya Velzatlah yang memegang kunci itu untuk membuka gerbang istana surgawi. Di lain cerita, Drakrul tiba-tiba merasa ada suara di dalam kepalanya. Suara itu adalah suara Filwe. Filwe melakukan telepati dengan Drakrul. Awalnya Filwe menyapa Drakrul dengan sebutan teman dan ingin sedikit ngobrol lebih lama lagi dengan Drakrul. Tapi di situ Drakrul membentak Filwe jika mereka bukan teman, melainkan musuh untuk sekarang. Drakrul menyuruh Filwe untuk langsung saja ke intinya karena Drakrul gak ingin basa-basi. Mendengar nada bicara Drakrul yang kurang baik, Filwe merasa kecewa. Filwe menawarkan Drakrul untuk bekerja sama dengannya, tapi Drakrul menolak. Drakrul berkata
Aku tidak tertarik dengan kebangkitan Veldanava. Bahkan aku juga tidak menyimpan dendam pada Veldanava karena telah menyegel adikku yaitu Fen. Dan aku berhutang budi padanya karena telah merawat kami dengan memberikan kami wilayah ini. Tapi Filwe, asal kau tahu, aku tidak akan pernah membangkitkan Veldanava. Darkrul emang sedikit dendam kepada Filwe dan yang lainnya karena perbuatan Filwe dan yang lainnya membuat teman Darkrul yang bernama Dino berhasil didominasi dan dibuat berkhianat melawan para Demon Lord. Namun di situ Filwe malah ingin memancing emosi Darkrul. Darkrul, nande, apakah kau kini dijinakkan setelah menjadi Demon Lord? Tapi hal yang tidak terduga terjadi. Darkrul nggak langsung emosi. Darkrul malah mengatakan, "Komen Filwe, aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Berkat Rimuru, kini aku sedikit melihat masa depan yang berbeda. Lain kali kita bertemu di medan perang sebagai musuh." Seketika telepati itu diputus oleh Darkrul. Di zaman kuno ada 3 titan menantang Veldanava. Mereka adalah Darkrul, Fen, dan Glasshot. Amukan ketiga raksasa itu membuat banyak negeri hangus dan saat itu mereka bertiga dijuluki dewa penghancur terburuk. Namun amukan mereka berhasil dihentikan oleh Veldanava. Setelah kalah dari Veldanava, Darkrul diberikan wilayah dan diberikan tugas untuk menjaga menara surga. Balik lagi ke cerita semula. Setelah Darkrul menutup telepatinya itu, Darkrul merasa sedikit shock. Darkrul berkata kepada adik laki-lakinya yang bernama Glasshot, "Aku tidak percaya Filwe telah membuka segel Fen. Apakah kejadian ini karena aku menolak tawarannya untuk bekerja sama?" Di situ Glasshot menenangkan Darkrul One-chan. Glasshot berkata, jika kejadian ini memang tak bisa dihindarkan karena Filwe sendiri adalah orang yang ambisius. Di situ ternyata ada Veron yang menguping. Sejak Darkrul melakukan telepati dengan Filwe, Veron menganggap jika Darkrul telah bekerja sama dengan musuh. Darkrul yang hatinya lagi galau dituduh Veron seperti itu, sontak marahlah. "Jangan banyak bacot lu, sampah," ucap Darkrul. Di situ Glasshot menenangkan suasana. Glasshot mengatakan kepada Veron jika kakaknya tidak berkhianat. Emang kakakku tadi sempat VC dengan Filwe, namun tawaran kerjasama itu ditolak oleh Aniki Darkrul, ucap Glasshot kepada Veron. Sontak Veron yang mendengar itu hanya menganggukkan kepalanya dan mencoba memahami situasi saat ini.